Jadi judul pada sore hari ini adalah kekalahan Israel di Palestina adalah pintu gerbang Sandelo. Ya, tentu saja kalau kita umat Advent, ya, hal yang paling sering dibicarakan dan paling sering ditunggu-tunggu orang itu adalah Sandelo, karena sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, memang sudah diramalkan akan ada satu peristiwa yang besar, yaitu Sandelo, yang akan mengakhiri sejarah dunia ini. Oke, tapi sebelum kita memulai, kita akan berdoa, dan sebelum berdoa kita akan baca dulu renungan doa kita, yaitu yang kita ambil dari Para Nabi dan Bapa, jilid 2 halaman 103. Kepada kita telah diberitahukan tentang satu peperangan yang lebih besar yang akan terjadi di bahagian terakhir sejarah dunia ini, apabila Tuhan telah membuka gedung senjatanya dan dikeluarkannya segala alat senjata murkanya. Yeremia 50 ayat 25. Jadi dalam kutipan ini kita lihat bahwa dunia kita ini ke depan sebelum kedatangan Yesus kedua kali, yaitu bukan akan makin damai, tapi makin akan terjadi perselisihan antar bangsa dan akan terjadi perang yang besar, ya, yang kita sudah webinarkan, ya, di webinar terakhir nomor 47 di bulan November tentang perang dunia yang akan menimpa dunia ini. Nah, dengan renungan ini marilah kita bersama-sama bertelut, ya, untuk kita memohon kepada Tuhan agar kita diberikan hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Pada hari Sabat ini kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan, dan kedamaian masih meliputi kami, terutama yang di Indonesia, agar kami dapat mempelajari akan firman-Mu. Sore ini Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang nubuatan dan Alkitab dan roh nubuat yang akan membawakan bagaimana Sandelo itu akan mungkin terjadi, dan kaitannya dengan peperangan yang akan terjadi dan kekalahan daripada Israel di tanah Palestina. Tuhan, mampukan kami, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, terutama untuk hamba-Mu yang akan membawakan, bukan untuk kehebatan kami Tuhan, bukan kehebatan kelompok kami, tetapi biarlah nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan, karena Engkau yang telah membuka segala rahasia kepada manusia supaya kami tahu Tuhan di mana kami berada dan bagaimana posisi kami akan dapat selamat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah ini, dan bersamalah dengan kami, terutama pendengar-pendengar kami juga Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja untuk kami dapat mengerti akan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menemukan jalan yang terbaik untuk keselamatan kami. Inilah doa dan permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, kita akan buka webinar kita sore hari ini dengan satu pertanyaan yang sangat menarik, ya. Pertanyaan ini adalah, apakah Sandelo mungkin akan terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja kita harus melihat apa yang terjadi di dunia saat ini. Ya, saya adalah orang yang bergabung kepada gereja Advent lebih dari 30 tahun yang lalu. Pada awal sekali saya bergabung dengan Advent, teman-teman saya yang menceritakan tentang bagaimana Sandelo akan terjadi untuk mengakhiri sejarah dunia ini. Dan waktu itu kami di daerah, ya, sering dikasih tahu bahwa di Amerika lah yang akan terjadi duluan. Lalu Amerika ini kan terdiri daripada 50-an, sorry ya, saya lupa ya jumlahnya, tapi puluhan negara bagian, ya. Kalau nggak salah 50 atau 49, itu sudah banyak negara-negara bagian yang mulai menyetujui, ya. Waktu saya ke Jakarta, waktu saya kuliah di Jakarta tahun 91, saya dengar lagi, ya, banyak orang yang udah pernah ke Amerika, mereka cerita, ya, kita terbengong-bengong aja ya sebagai orang daerah. Oh, sudah ada sekian negara bagian nih yang menyetujui, ya. Nanti tinggal beberapa negara bagian lagi, tapi saya udah tunggu 30 tahun tidak ada pergerakan. Dan sesudah saya makin berusia dan makin tahu lebih banyak, ternyata saya mulai meragukan juga apakah Sandelo mungkin terjadi, ya. Demikian juga banyak teman-teman saya
yang juga meragukan itu, ya. Terutama zaman sekarang ini, ya, banyak sekali orang mulai meragukan apakah Sandelo itu mungkin terjadi. Karena kita nih berseliweran informasi ya, zaman ini adalah zaman data yang terbuka bagi siapa aja, apa aja pertanyaan kita tinggal Google, bahkan kalau mau tanya lebih detail, kita tinggal chat GPT, ya, dia bisa jawab semua pertanyaan kita. Nah, kalau dilihat jawaban daripada apakah Sandelo ini mungkin terjadi kalau keadaannya sama seperti sekarang ini, jawaban saya jelas tidak mungkin terjadi. Ya kenapa? Mari kita pelajari sama-sama. Ya, mari kita pelajari sama-sama. Kalau kita lihat, ya, Amerika Serikat ini mempunyai undang-undang dasar. Undang-undang dasar nomor 1 mereka ini ibaratnya Pancasila. Kalau Pancasila itu sila pertama kita itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau sila pertama mereka itu ini nih, ya, dikatakan adalah Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan beragama. Nah, ini adalah hukum utama dan terutama daripada negara Amerika Serikat. Ya, kenapa hukum ini adalah hukum nomor satunya Amerika? Karena Amerika ini itu berasal dari awalnya itu adalah imigran-imigran dari Inggris yang pada abad pertengahan mereka mendapatkan persekusi, ya, penganiayaan di tanah mereka di Eropa yang waktu itu adalah zaman kegelapan di mana kepausan berkuasa dan mereka memaksakan kebebasan beragama mereka orang nggak ada, jadi mereka itu kalau tidak mau nuruti agama Katolik waktu itu maka akan dihukum mati ya. Banyak sekali martir-martir waktu itu ya yang menentang dan dibakar, dipancung dan segala macam hukuman yang mengerikan. Nah, banyak sekali orang-orang yang mau mempunyai kebebasan beragama lalu mereka pada saat menemukan bahwa Christopher Columbus menemukan benua Amerika, mereka mempunyai harapan. Lalu berbondong-bondonglah berbagai kapal yang ke sana ya. Yang terkenal itu adalah kapal Mayflower ya. Mayflower yang berlayar dari Inggris yang membawa kayaknya imigran-imigran awal waktu itu ya. Jadi mereka lari ke benua Amerika Serikat, tujuannya cuma satu, yaitu memperoleh kebebasan beragama. Jadi Amerika Serikat ini adalah negara yang bebas. Yang kita tahu ya, di seluruh dunia, negara yang paling bebas berekspresi, ngomong dan segala macam itu adalah negara Amerika Serikat sampai hari ini. Nah, kalau sampai Sandelo itu terjadi, berarti sila pertamanya ini atau undang-undang nomor satunya Amerika ini tentu harus diganti, ya. Nah, bayangkan kalau dalam keadaan yang sekarang yang tidak ada apa-apa, apakah mungkin rakyat Amerika akan mengubah undang-undang ini? Ya, ini untuk mengubahnya nggak gampang ya, bukan hanya anggota Kongres atau kalau di kita di DPR dapat langsung membuat hukum, nggak bisa. Ini udah dipaku, anggota DPR pun tidak bisa merubahnya. Bagaimana caranya mengubah ini? Ya, jadi ini satu hal yang kelihatannya kalau dalam keadaan sekarang ini nggak mungkin. Ditambah pula kalau kita lihat perkembangan dunia, terutama yang di Amerika saat ini. Apa yang kita lihat kalau kita belajar, kita baca berita? Apakah orang-orang Amerika makin lama makin beragama? Sama sekali tidak ya. Gereja-gereja mulai ditinggalkan oleh orang-orang muda. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dan mereka juga apa? Tendensiusnya kemana? Ke keduniawian. Ya, bukan makin dekat ke agama, enggak. Tetapi makin duniawi. Ya, makin sekuler. Dan apa yang terjadi? Adalah makin menghargai hak-hak kebebasan orang. Termasuk apa? Kebebasan untuk memilih jenis kelamin sendiri. Ya, yaitu apa? Sekarang gerakan LGBTQ itu begitu hebat. Bahkan agama-agama yang ada di Amerika itu dipaksa untuk menerima LGBTQ. Ya, bahkan belakangan ini mulai ada suara-suara ya dari Vatikan ya, dari kepausan yang menyatakan mereka juga menerima kelompok LGBTQ ini. Nah, kalau dilihat dari keadaan seperti ini, mana mungkin sih ya akan terjadi suatu pemaksaan agama? Ini hal yang sangat bertentangan. Oleh sebab itu banyak teman-teman saya yang tidak percaya bahwa mereka di Advent, tapi mereka nggak percaya tentang tulisan akan adanya Sandelo. Ini mungkin keliru ya, ramalan yang keliru menurut mereka. Jadi banyak sekali yang nggak percaya. Nah, salah satu contoh yang sederhana, saya katakan bagaimana susahnya untuk Amerika mengubah undang-undang ini,
Salah satu contoh adalah apa? Di Amerika Serikat itu ada undang-undang pertamanya ini. Sila kedua atau undang-undang keduanya adalah hak untuk membela diri dengan kepemilikan bersenjata. Jadi kepemilikan senjata bagi orang Amerika itu diatur dalam undang-undang dasar mereka. Dan itu adalah sila nomor 2. Jadi mereka karena dulu dianiaya waktu di tanah Eropa dulu, mereka waktu pindah ke Amerika, mereka membuat hukum, jangan nanti kita seperti dulu, kita nggak bisa membela diri. Kita harus buat hukum bahwa orang bebas membela diri dengan apa? Kepemilikan senjata. Nah, kalau Anda lihat sekarang, setiap bulan kita mendengar adanya penembakan massal. Ya, ada orang yang bawa senjata ke mall dan tembak semua orang. Ya, ini kan udah sering kali kita dengar. Baru-baru ini Januari, baru habis tutup tahun, masuk tahun baru, terjadi penembakan yang luar biasa di Amerika Serikat yang dilakukan oleh orang, saya nggak salah, mereka bilang dia high school ya, high schoolnya apakah junior, senior, saya nggak tahu, tapi itu SMP sama paling tua SMA lah. Ini karena anak ini dibully, dia bawa senjata ke sekolah dan dia tembakin murid-murid yang lain. Jadi ini sudah banyak dan ribuan jiwa yang menjadi korban dan banyak sekali gerakan-gerakan untuk mencabut undang-undang atau mengatur minimum tentang kepemilikan senjata di Amerika Serikat. Sampai hari ini tidak pernah berhasil. Tetap aja tidak bisa berganti. Sedangkan itu yang makan ribuan jiwa aja tidak bisa diganti, apalagi ini kebebasan beragama mau dipaksakan. Pertanyaan, agama ada gitu banyak, mau nggak mereka sama-sama bersatu? Ya, mungkin sama-sama Protestan, tapi mana mau mereka bersatu untuk membuat suatu undang-undang agama. Jadi ini kelihatan hal yang kayak tidak mungkin. Itu sebabnya secara logika memang kita harus mengakui bahwa ini hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, mari sore ini kita mengajak saudara-saudara kita semua yang ada di sini ya untuk yuk kita sama-sama belajar ya bahwa rencana Tuhan itu bukan hal-hal yang mustahil, tetapi kita akan lihat jalur-jalur yang akan terjadi dan pada akhir daripada webinar ini saya janjikan kepada Anda bahwa ini semua menjadi sangat masuk akal kenapa Amerika Serikat akan melakukan undang-undang hari Minggu dan Nyonya White menulis itu adalah tidak mungkin salah. Ini yang kita akan simpulkan di terakhir. Mari kita pelajari pelan-pelan bersama-sama. Ya. Nah, pertama-tama kita lihat peristiwa yang akan terjadi adalah tentu Israel pasti kalah. Ini adalah judul webinar kita di bulan November yang lalu. Kita sudah buktikan dengan webinar ini bahwa Israel akan kalah di tanah mereka sendiri. Ya. Nah, ini kalau mau dengar lebih detail, silakan buka ke YouTube Anda dan bisa pelajari ini. Kemudian, Israel pasti kalah ini, apa yang akan terjadi? Nah, di webinar kita beberapa waktu yang lalu, yang nomor 33, kita juga sudah bikin webinar tentang akar penyebab kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Ketiga. Jadi ini kita sebenarnya bercerita tentang hal yang sama. Ingat bahwa Israel adalah sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah. Bukan hanya Amerika, tapi negara-negara barat di Eropa. Mereka adalah sekutu dekat daripada Israel dan penyokong Israel yang luar biasa. Kalau kita lihat pada peristiwa Oktober tanggal 7 di mana Israel diserang oleh Hamas, siapa yang berdiri paling dulu membela mereka? Amerika. Begitu Israel melakukan balasan, langsung kirim kapal perangnya ke Timur Tengah. Langsung mengirimkan bantuan kepada Israel persenjataan dan segala macam. Dan sampai detik ini masih membackup perang Israel untuk membasmi Hamas. Jadi kalau saja ramalan itu di Alkitab itu terjadi, maka Israel akan kalah perang. Kalau Israel sampai kalah perang, berarti Amerika yang membacking mereka juga akan ikut kalah. Ya, dalam hal webinar kita nomor 33 ini, kalau Anda lihat ya, itu Amerika itu ada satu ramalan tersendiri, bukan hanya ada di ramalan yang kita pakai yaitu di apa ya perang di Zakaria ya, tapi kekalahan Amerika sendiri ini ada satu nubuatan tersendiri ya yang bercerita tentang Assyria, karena Amerika Serikat ini adalah Assyria akhir zaman ya yang akan mengalami kekalahan dan banyak lagi ya. Kita juga pernah webinarkan tentang Raja Utara, Raja Selatan. Di situ juga kita menggambarkan bagaimana Amerika Serikat akan kalah di Timur Tengah. Jadi Tuhan ini luar biasa ya kalau kita katakan bahwa
ini buktinya cuma cocok logi, enggak ya. Ini kita ambil dari berbagai nubuatan di Alkitab yang semuanya menuju di satu titik yang sama, yaitu akan terjadi kekalahan Amerika Serikat dan Israel di tanah Palestina. Jadi ini Tuhan sangat bijak ya, karena mungkin dia tahu banyak orang yang nggak percaya, jadi dia tunjukkan dari berbagai macam sisi nubuatan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa ini hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kita, terutama sebagai umat beragama, ya, terutama kita orang yang dianggap menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dan kemudian apa yang terjadi sesudah terjadi kekalahan daripada Israel dan Palestina? Israel dan Amerika ini, apa yang akan terjadi? Tentu akan terjadi suatu hal yang luar biasa ya. Kalau kita lihat perang besar di tanah Palestina, kita nggak tahu ya, apakah perang itu perang yang sekarang ini, kami tidak bisa memastikan. Tetapi yang jelas di Zakaria 14 ayat 2 kan sudah menggambarkan ya. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampokin, perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Jadi ini adalah satu ramalan di akhir zaman yang belum sama sekali digenapi, bahwa Israel akan dikalahkan. Ya. Nah, kemudian yang ada yang mengatakan, oh ya ini saya sedikit kilas balik ya tentang apa yang kita udah webinar. Karena bilang ini kan sudah terjadi dulu waktu kehancuran Yerusalem. Kan kehancuran Yerusalem udah 2 kali. Yang pertama oleh Nebukadnezar, yang kedua oleh tentara Romawi. Kan 2 kali hancur. Ini kali beda ya. Kalau kita lihat ya di sini saya hanya review sedikit. Kalau kita baca ayat selanjutnya, sesudah Yerusalem dikalahkan, direbut, Israel dikalahkan, Amerika berarti kalah juga, maka orang-orang yang mengalahkan, ya kita udah tahu lah, itu pasti musuh Israel dan musuh-musuh Amerika. Mereka itu akan menduduki tempat itu, lalu Tuhan akan berperang dengan mereka. Dan Tuhan akan berperang dengan tulahnya menghancurkan mereka. Ya, dikatakan bahwa mereka berdiri pun mata mereka sampai meleleh dan segala macam. Anda bisa baca di Zakaria itu jelas. Ini jelas menunjukkan bahwa ini belum pernah kejadian. Waktu Nebukadnezar dan Romawi mengalahkan Yerusalem waktu itu, merebut Yerusalem dan menghancurkan, nggak ada tuh terjadi. Nebukadnezar itu dibasmi dengan tulah, kemudian tentara Romawi dibasmi dengan tulah, nggak ada. Jadi ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ini adalah ramalan yang akan terjadi di depan. Kami tidak mengatakan bahwa pasti perang dengan Hamas ini akan terjadi seperti itu, tapi kita tidak pernah tahu. Ya, kemarin saya sudah dengar di berita bahwa Amerika itu sudah menyerang gerilyawan Houthi yang mengganggu kapal-kapal yang ada di di laut apa itu namanya, saya lupa ya, sesudah terusan Suez ya. Itu mereka mengganggu di situ, dan Houthi ini adalah disokong oleh Iran ya. Jadi mereka menyerang, mengirim drone ya, menyerang kapal dan segala macam. Jadi ini perangnya udah kelihatan meluas. Dan beberapa hari yang lalu terjadi serangan kepada pemimpin-pemimpin Hamas di Libanon, dan juga pemimpin Libanon juga Hizbullah dihancurkan oleh Israel. Jadi perang ini kelihatan udah meluas. Nah, kalau kita lihat selama bertahun-tahun ya, keadaan adem ayem. Nah, negara-negara Arab mulai mau berjabat tangan dengan Israel, mulai mau menjalin komunikasi. Begitu terjadi peristiwa Oktober tanggal 7 ini, maka kelihatan bahwa mulai mereka bersatu. Karena apa? Punya musuh bersama, yaitu Israel. Jadi, perang ini sangat mungkin untuk meluas, menjadi perang kawasan, menjadi perang yang besar, menjadi perang dunia. Tapi kami tidak pernah meramalkan pasti perang ini, tetapi kita harus melihat bahwa ini ada kemungkinan untuk penggenapan daripada semua ini. Mari kita sama-sama untuk melihat dan membaca berita. Nah, tentu saja Anda bertanya, apa kaitannya ini dengan umat Allah? Ya, karena pada saat Israel dikalahkan, lalu tadi saya sudah bacakan di Zakaria 14 ayat berikutnya, di mana Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh dari Israel yang mengalahkan Israel itu, lalu tanah itu menjadi kosong. Jadi sekarang tanah itu diperebutkan antara Israel dengan musuh-musuhnya, ya, dalam hal ini Palestina. Tetapi pada saat nanti yang terjadi adalah Zakaria 14 ini mengatakan bahwa Israel dihancurkan, dikalahkan oleh musuhnya, dan musuhnya juga dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Jadi tanah itu menjadi kosong. Lalu apa yang terjadi?
yang terjadi adalah ramalan daripada nubuatan yang tentang pendirian kerajaan Allah. Ini kita sudah bahas kupas tuntas dalam webinar kita di beberapa tahun yang lalu di webinar nomor 6. Ya, Anda juga bisa lihat ini semuanya ada ya di dalam kita punya YouTube. Judulnya Pertentangan Besar tentang Kerajaan Allah dari kitab Daniel 2. Kita udah tahu ya tentang mimpi Nebukadnezar di sini. Bagaimana patung itu dihancurkan oleh batu yang lepas dari gunung. Dan dikatakan di sana diterjemahkan sendiri oleh Daniel mengatakan bahwa ini adalah pendirian kerajaan Allah yang akan menghancurkan seluruh dunia. Ya. Nah, yang penting bagi kita sekarang ya adalah apa? Mengetahui bahwa bagaimana pendirian ini. Kita juga banyak sekali webinar tentang ini ya. Jadi ini sebenarnya merupakan satu jalur ya, satu jalur cerita yang berbagai sumber, berbagai itu menyatu di satu titik ya. Nah, pendirian kerajaan ini tentu akan siapa umat-umatnya yang di awal itu adalah umat Allah pasti, karena ini pendirian kerajaan Allah. Siapa umat Allah di akhir zaman ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Masias Advent hari ke-7. Apa yang terjadi ini kita juga banyak sekali webinar kita ya, bisa dilihat ya, bahwa akan terjadi penyucian sidang. Penyucian sidang ini akan terjadi di dalam Masias Advent hari ke-7, dan sidang yang suci itulah yang akan menjadi cikal bakal daripada kerajaan Allah di Palestina itu ya. Jadi kaitannya dengan apa dengan kehidupan kita sekarang? Kita harus mulai melihat ya bagaimana kehidupan kita harus sesuaikan dengan Tuhan, karena Tuhan akan segera menampi gerejanya, sidangnya, supaya apa? Mengeluarkan yang lalang-lalang daripada gandum. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi gandum? Mari kita selidiki sama-sama ya. Nah, itu ada di webinar kita di webinar nomor 6 ini. Anda bisa saksikan juga. Jadi semua berkaitan ya. Nah, pendirian kerajaan Allah ini lalu akan terjadi apa? Kita tahu ya, ini semua ada tulisan Nyonya. Diramalkan bahwa akan ada kecurahan Roh Kudus ya. Kecurahan Roh Kudus ini akan diberikan kepada umat Allah, tentu bukan umat Allah yang bercampur lalang dan gandum ya. Sebagaimana waktu Pentakosta yang pertama, di mana murid-murid itu bersatu padu dan sehati, baru mereka akan menerima kecurahan. Demikian juga nanti ya. Di dalam kerajaan Allah ini, di mana itu adalah menggambarkan pertama adalah kelompok 144.000 yang terdiri daripada orang-orang suci yang diambil oleh Tuhan dari Masias Advent hari ke-7, mereka lah akan mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Ya, nah kecurahan Roh Kudus ini akan membuat mereka mampu untuk menginjil ke seluruh dunia. Jadi mulai daripada 144.000 mereka melakukan penginjilan ke dunia. Bayangin dulu cuma 120 murid ya, hasilnya gilang gemilang, satu hari bisa dapat ribuan yang dibaptiskan. Bayangkan kalau itu 144.000 yang menginjil dengan kekuatan dan kemampuan yang sama. Kemampuan seperti apa? Mampu mampu membangkitkan orang mati, mampu menyembuhkan penyakit, orang tipang bisa disembuhkan, orang buta bisa melihat. Jadi ini akan keajaiban-keajaiban akan terjadi, dan itu akan mengundang suatu suatu eksodus besar-besaran ya. Jadi akan ada peristiwa besar, perang besar di Palestina berdasarkan Zakaria 14 ayat 2, kemudian ayat 3 dan selanjutnya. Kemudian Israel akan kalah perang, USA sebagai sekutu terdekat Israel juga akan turut kalah, yaitu Assyria jatuh. Kemudian pendirian daripada kerajaan Daniel 2, lalu penginjilan ke seluruh dunia yang dinamakan oleh seruan keras pekabaran malaikat ketiga. Nah, tentu seruan keras ini akan membawa rombongan besar ya. Dikatakan dalam di Wahyu 14 ya, dikatakan bahwa itu tidak terhitung jumlahnya. Kenapa tidak terhitung jumlahnya? Karena yang menginjil berapa orang? Mulai dari 144.000. Lalu menjadi apa? Menjadi pasukan 200 juta. Ini juga kita udah webinarkan di webinar kita nomor 21 ya, yang judulnya mengungkapkan pasukan 200 juta serta rahasia Allah, peniupan trompet ke-6 dan ke-7. Jadi ada pasukan yang akan menginjil jumlahnya 200 juta. Anda bisa bayangin ya, bagaimana seluruh penduduk Indonesia itu pergi menginjil, kira-kira begitu ya kan. Indonesia kan 275 juta, tapi kan ada bayi-bayi dan anak-anak kecil. Ini jadi orang-orang dewasa yang bisa menginjil semuanya pergi menginjil, kira-kira ya, bayangin ya, pergi ke seluruh pelosok dunia melakukan penginjilan. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada saat itu ya. Jadi ini saya cuma menjalin berbagai macam webinar yang kita sudah lakukan. Kita
untaikan satu-satu bagaikan mutiara itu menjadi satu kalung mutiara yang sangat indah pada akhirnya, menjadi satu jalan yang cerita yang jelas ya. Nah, Anda lihat kalau 200 juta ini pergi menginjil dan bisa melakukan mujizat dan segala macam, kira-kira banyak nggak yang akan bertobat? Ya, dikatakan dalam nubuat bahwa akan lebih gilang gemilang di akhir zaman itu. Ya, oke. Mari kita lihat ya. Kita akan lihat di Yesaya 2 ayat 2 dan 3 ya. Kita baca akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan yang berdiri akan berdiri di tegak hulu-hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mendengarkan kita tentang jalan-jalannya, ya, supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Anda lihat bahwa segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ya. Jadi orang akan datang ke kerajaan itu, ya. Bagaimana enggak ya? Coba Anda bayangin ya. Dulu di masa mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, ada peristiwa yang lucu ya di Jawa Timur situ, ada anak kecil dengan batu yang kecil yang katanya kalau dia celupin airnya itu bisa nyembuhin segala macam penyakit. Itu ribuan orang berbondong-bondong ke sana ya, yang minta kesembuhan dan mau melihat. Bayangin kalau dalam kerajaan ini akan terjadi berbagai macam mujizat, semua penyakit bisa disembuhkan. Bayangin berapa banyak orang yang akan berduyun-duyun ke sana. Anda bisa bayangin sendiri ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini di Yesaya 60 ayat 5 dan 11 ya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, ayat 11-nya, pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Jadi dengan adanya Exodus itu ya, ada satu kerajaan yang luar biasa di mana nggak ada dosa, nggak ada penyakit di sana, semua penyakit bisa disembuhkan. Kira-kira banyak nggak yang mau berkunjung ke sana? Tentu banyak sekali. Nah, kalau orang mau pindah ke sana supaya nggak kena penyakit lagi, lalu kira-kira di sana itu orang datang dengan apa? Tentu dia bawa harta-hartanya dia semua, ya. Dia akan bawa semua hartanya berserta dengan. Jadi kekayaan bangsa-bangsa akan pindah semua ke sana. Ya, karena dia pindah ya dia ikut dong bawa semua hartanya semua. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam Zakaria 8 ayat 20 dan 2 sampai ke 21. Masih akan jadi kelak bahwa akan datang kelak orang-orang dan penduduk-penduduk dari banyak kota. Maka penduduk-penduduk dari kota yang satu akan pergi kepada kota yang lainnya sambil mengatakan, marilah kita secepatnya pergi berdoa ke hadapan Tuhan dan berusaha mencari Tuhan sebelah sekalian alam itu, saya juga hendak pergi. Jadi ini yang terjadi apa? Penginjilan kota. Ya, satu kota, misalnya satu kota Jakarta menginjil kepada kota Bandung. Ya, satu kota Malang menginjil kepada kota Surabaya. Ini penginjilan bukan penginjilan perorangan, penginjilan kelompok, tapi penginjilan kota. Satu kota menginjilnya. Bayangin apa yang akan terjadi. Berapa banyak. Ya. Makanya Alkitab nggak salah mengatakan apa? Tidak terhitung jumlahnya. Pasukan penginjilnya kalau 200 juta, yang ditobatkan berapa? Kalau satu orang tobatkan 5 orang, itu jadinya sudah apa? 1 miliar. Jadi kita bisa bayangin berapa besar nanti jumlah manusia yang akan bertobat di situ ya. Oke, next. Sekarang mari kita kembali ke topik kita. Sesudah saya menceritakan apa yang akan terjadi, kita akan menganalisa apa ancaman kerajaan Allah itu di Palestina dan penginjilan ke seluruh dunia itu bagi Amerika Serikat. Tentu kita akan bahas ada dua sisi di sini. Sisi pertama adalah geopolitik, sisi yang kedua adalah ekonomi. Nah, sisi pertama secara geopolitik. Pertama, Amerika Serikat kalah perang. Ya, mereka akan kehilangan apa? Powernya. Ya, ingat, memang Amerika bukan pertama kali kalah perang. Ya, Amerika pernah kalah perang sudah 2 kali. Pertama di mana? Vietnam, menyerah mereka. Ya, kalah di Vietnam dan mereka menyerah.
Memang dia tidak dikalahkan langsung ditaklukkan negaranya, enggak. Dia cuma kalah di tempat lain biasanya ya. Dia berperang di Vietnam dan dia merasa tidak worth it untuk dilanjutkan dan dia meninggalkan Vietnam, itu disebut dia kalah di perang Vietnam. Kemudian yang kedua, dia kalah juga di Afghanistan. Dia cabut dari Afghanistan sudah hampir 20 tahun ya berkuasa di sana. Begitu cabut, Taliban langsung menyerang dan mengambil alih. Sekarang Afghanistan masih menjadi negara Taliban. Itu adalah kekalahan Amerika. Tetapi kekalahan itu nggak banyak efeknya bagi Amerika. Cuma malu aja. Tapi nggak berefek hebat. Tetapi kali ini beda. Kekalahan kali ini sangat berbeda. Karena kekalahan Vietnam, Vietnam sudah menang, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak menginvasi Amerika. Demikian juga dengan Taliban. Tapi beda dengan kerajaan di Palestina ini. Kerajaan Palestina ini langsung mengadakan invasi. Invasinya dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk senjata, tetapi dalam bentuk penginjilan. Penginjilan, dia kirim pasukan penginjil ke Amerika. Anda bisa bayangkan, akan ada jutaan jiwa yang bertobat dan akan pindah ke Amerika Serikat. Pada waktu mereka pindah, tentu Amerika Serikat apa? Ada nggak negara yang senang penduduknya itu berbondong-bondong pindah ke negara lain? Tentu yang pindah ini ada yang mungkin cuma buruh, ada yang cuma guru, ada yang mungkin apa? Pengusaha, ada yang orang-orang pintar, ahli-ahli, semua pada pindah. Nah, kalau Anda bayangin satu negara itu kalau penduduknya pindah sangat banyak, maka akan terjadi apa? Kegoncangan geopolitik bagi negara tersebut. Ya, tentu tidak ada negara yang mau penduduknya eksodus pindah ke tempat lainnya, nggak ada lah. Ya, kalau yang cuman yang susah-susah, yang miskin-miskin yang pindah mungkin mereka nggak khawatir. Tapi kalau orang-orang pintar mereka ikut pindah, ya pemodal-pemodal mereka ikut pindah, tentu secara ekonomi mereka apa? Membawa harta bendanya ikut pindah. Dan ini merupakan keguncangan bagi negara yang ditinggalkan. Ya, tidak ada satu negara pun yang senang uang-uang penduduknya dikirim ke luar negeri. Makanya hampir semua negara mengontrol devisanya. Anda bisa bayangin kalau misalnya ya orang-orang Amerika Serikat yang ya kan banyak sekali orang kaya di Amerika, ya. Kalau ada beberapa ya konglomeratnya pindah, bayangin kegoncangan ekonomi berapa besar di Amerika yang akan terjadi. Jadi ini adalah suatu hal yang menakutkan bagi Amerika Serikat. Dan mereka satu sisi, ya, mereka kalah perang nggak apa-apa, karena kalah perang tempat lain. Tapi kalau mereka ikut terinvasi, itu terinvasi secara penginjilan ya, saya katakan bahasanya invasi, tapi invasinya penginjilan. Ya, ditarik penduduknya keluar sebagian besar, ya, atau katakanlah 10 sampai 50 juta kalau penduduk Amerika pindah, itu mereka akan goyang. Mereka akan terjadi krisis yang luar biasa, ya. Nah, itu akan membuat Amerika panik. Ya, tentu pemimpin-pemimpinnya panik. Bagaimana nih mencegah supaya penduduknya nggak pindah? Caranya gimana? Kan nggak bisa diperangin, itu kan penduduk dia sendiri, keinginan penduduknya untuk pindah. Ya, mereka sadar akan ada suatu panggilan daripada penginjilan daripada Tuhan, mereka bertobat, mereka mau pindah. Gimana caranya cegahnya? Ya nggak bisa. Ya, karena itu kebebasan beragama kan, mereka bebas dong beragama. Amerika kan negara bebas. Nah, itulah mereka mulai terganggu. Apalagi uangnya pindah. Wah, ini lebih terganggu lagi. Amerika terkenal dengan apa? Nggak mau disaingi secara ekonomi. Anda lihat bahwa Cina saat ini di posisi kedua, perekonomian terbesar dunia. Amerika Serikat itu ketakutan. Makanya mereka berusaha apa? Menghentikan langkah-langkah Cina supaya Cina jangan terus maju dan mengalahkan mereka. Ini satu pertandingan hegemoni, pertandingan kedigayaan ya. Amerika Serikat nggak mau disaingi secara geopolitik maupun secara ekonomi. Ya, nah ini apa yang terjadi? Bagaimana caranya menghentikan ini? Ya, nggak bisa. Caranya menghentikan apa? Harus membuat tandingan atau saingan. Lah, yang dilakukan adalah apa? Dia tidak melakukan invasi dengan senjata. Jadi mau gimana mau ditandingi dengan senjata? Ya caranya adalah apa? Melakukan penginjilan tandingan. Makanya itulah akan kita lihat. Jadi ini menjadi hal yang membuka ya, membuka Pandora, kotak Pandora atau suatu hal yang akan mengubah Amerika Serikat secara keseluruhan. Dari negara yang tadinya apa? Kalau di sana kita akan lebih jelas ya, kalau kita baca di Wahyu 13 ya. Wahyu 13 ayat 11 kita tahu semua ini sebagai orang Advent. Ya, dikatakan bahwa aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga.
Nah, Anda lihat di sini, anak domba sama naga itu bertolak belakang ya. Kenapa dia disebut anak domba? Pada saat dia disebut anak domba, dia itu adalah umat Tuhan. Ya, sampai sekarang ini Amerika Serikat itu masih dianggap anak domba. Kenapa? Karena dialah yang apa? Terjadi penindasan ke agama di di Eropa, lalu dia bawa ke Amerika ya, penduduk-penduduk mendirikan satu negara yang bebas beragama di mana agama-agama Tuhan itu berkembang hebat ya, yaitu apa? Masihat benar ketujuh berkembang hebat di Amerika Serikat ya. Nah, mereka itu masih anak domba, tetapi ia akan berbicara seperti seekor naga ya. Nah, mari kita lihat tulisan Nyonya Web apa katanya. Di dalam Kemenangan Akhir halaman 462, tanduk-tanduk binatang yang seperti anak domba dan suara naga dari lambang itu menunjukkan kontradiksi hebat antara pengakuan dan praktek bangsa-bangsa yang dilambangkan. Jadi ini bertolak belakang ya, antara naga dan domba itu bertolak belakang. Nah, berbicara suatu bangsa itu menunjukkan tindakan kekuasaan legislatif dan yudikatifnya ya. Jadi apa itu legislatif? Legislatif itu adalah membuat aturan ya, kekuasaan pembuat aturan. Sedangkan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. Jadi ini dua ini kalau begitu mereka lakukan, maka akan terjadi apa? Bisa mengubah semuanya. Ya itulah yang akan kita lihat. Ya, oleh tindakan seperti ini, ia akan berdusta kepada prinsip-prinsip kebebasan dan kedamaian yang telah diterapkannya sebagai landasan kebijakannya. Jadi dulunya kebebasan beragama, ya bahkan orang mendirikan gereja setan pun bebas-bebas aja di sana, ya. Tetapi kedepannya, kenapa yang terjadi? Karena ada ancaman, maka mereka terpaksa harus bersuara naga dengan cara apa? Mengadakan perubahan di legislatif maupun yudikatifnya. Mari kita baca lebih lanjut. Dalam Review and Herald, ini kita bisa lihat di peristiwa akhir zaman, buku peristiwa akhir zaman, rakyat Amerika telah menjadi bangsa yang disukai. Sekarang masih ya, karena kebebasannya. Tapi bila mana mereka membatasi kebebasan agama, menyerahkan paham Protestan dan mengambil muka pada kepausan, ya, ini kepausan yang mana ya? Bukan kepausan yang ada sekarang. Kepausan yang ada sekarang nggak ada giginya ya. Mana bisa dia bikin undang-undang hari Minggu? Ya, kalau bilang, oh kepausan tuh nanti akan membuat undang-undang hari Minggu. Nggak ada logisnya ya, karena nggak punya kekuasaan dia. Tetapi ini bicara tentang kepausan yang model dulu, ya, yang bisa berkuasa dan memaksakan kehendak. Ya, jadi di sini ada paham Protestan dan kepausan akan bersatu, ya, bersatu apa? Karena semua menghadapi ancaman yang sama, ya. Orang gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik di mana anggotanya juga bertobat masuk ke kerajaan, mereka tentu panik dong, ya. Mereka panik dan mereka juga mau mempertahankan supaya mereka jangan sampai kosong dong. Mereka punya pengikut diambil orang. Tentu mereka akan bersatu ya. Jadi kalau ada ancaman bersama yang tadinya berbeda, saat ada satu ancaman yang sama, mereka akan bersatu dulu ya untuk menghadapi ancaman itu. Dan dikatakan apa? Ukuran kejahatan mereka akan penuh dan kemurtatan nasional akan tercatat dalam buku surga. Kenapa disebut kemurtatan nasional? Karena hampir seluruh akan menyetujui untuk perubahan ini. Kalau mereka nggak lakukan ini, karena mereka melihat ancaman, semua bersetuju, ayo kita buat undang-undang hari Minggu. Ya, kita buat sesuatu yang mencegah terjadinya eksodus yang luar biasa daripada hasil penginjilan dari kerajaan itu. Oke, kita baca lebih lanjut ya dalam Wahyu 13 ya. Ayat 13 dia katakan, dan ia akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi dan di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan binatang itu. Dan ia menyuruh orang yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Jadi di sini dikatakan dia akan menurunkan api dari langit. Siapa ini? Ya, tentu pemerintah Amerika Serikat yang ada sekarang nggak mungkin bisa tiba-tiba bikin beginian. Mereka akan apa? Mereka akan berkonsultasi dengan siapa? Karena lawannya agama, ya kalau kita bicara ya, oh sekarang ada perang di Timur Tengah. Kalau pemerintah Amerika Serikat mau minta nasihat, dia minta nasihat ke siapa? Ke ahli Timur Tengah, kan gitu. Ya kalau bicara tentang masalah ekonomi, dia minta ahli ekonomi. Nah kalau bicara tentang
adanya satu ancaman. Ancamannya berupa penginjilan agama. Kemana mereka akan minta nasihat? Ya tentu ke ahli-ahli agama juga. Nanti disinilah akan kita lihat bahwa timbul seorang nabi palsu, ya, yang dia akan apa? Bisa menurunkan api dari langit. Wah, baru mereka, wah ini benar nih saingannya nih, sama-sama bisa bikin mujizat. Makanya mereka mau dengerin. Maka mereka bikin undang-undang hari Minggu. Dan ini dikatakan akan mendirikan patung. Apa maksudnya patung? Kalau kita bicara tentang kepausan sekarang, bukan kepausan yang sama seperti dulu ya. Ini bicara tentang patung, berarti apa? Berarti itu membuat sesuatu yang mirip seperti dulu ya. Kalau kita bilang sini ada patung Soekarno ya, patung Sudirman. Itu adalah patung yang menyerupai orang yang hidup zaman dulu. Jadi ini juga sama. Jadi ini mendirikan patung artinya apa? Membuat sesuatu yang sama seperti yang di zaman dulu itu. Mari kita baca dari Kemenangan Akhir dulu ya. Orang-orang ini akan mengabaikan kesaksian Alkitab mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh setan dan agen-agennya. Jadi ini setan dan agen-agennya nih akan melakukan mujizat. Adalah dengan pertolongan setan, para ahli sihir Firaun memalsukan pekerjaan Allah. Rasul Paulus menyaksikan bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, akan ada manifestasi kuasa setan yang seperti itu. Jadi ini udah diramalkan sama nanti akan terjadi ya. Kedatangan Tuhan akan didahului oleh pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu, dan berupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Jadi karena penginjil itu bisa membuat mujizat-mujizat, maka harus dilawan juga dengan mujizat. Sebagaimana dulu di zaman Musa dengan tongkatnya menjadi ular, maka ahli-ahli sihir Firaun juga melakukan hal yang sama untuk menyaingi. Karena mujizat hanya bisa dilawan dengan mujizat, nggak bisa dilawan dengan yang lain. Jadi makanya ada nabi palsu yang akan membuat mujizat. Yuk kita buktikan bahwa ada satu oknum yang disebut dengan nabi palsu. Yuk kita buktikan ya nanti. Dan di sini siapa oknum ia yang mampu membuat tanda dahsyat dan menyesatkan seluruh bumi. Nah ini oknum ini siapa? Yuk kita lihat. Wah, kita menjelaskan dirinya sendiri ya di Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang akan menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang bernyala-nyala oleh belerang. Jadi ini ada pelajaran tersendiri ya yang kita mungkin belum sampai sana, nanti kita akan bawakan pelajaran ini khusus. Tetapi di sini satu hal yang kita mau tanamkan bahwa ini ada nabi palsu, dan nabi palsu ini bukan setan ya, karena dia berbeda, karena dia matinya itu sebelum Yesus datang kedua kali. Sedangkan kalau setan itu matinya nanti sesudah 1000 tahun. Jadi ada dua. Jadi ini adalah nabi palsu yang akan membuat tanda-tanda ajaib yang memberi nasihat-nasihat jahat kepada pemerintah Amerika Serikat sehingga mereka akhirnya membuat suatu undang-undang yang disebut undang-undang hari Minggu ya. Jadi jelas sekali ya Alkitab dan Roh Nubuat itu semua menceritakan urutan yang jadi kita kalau sampai kita tidak mengerti hal ini, maka kitalah yang memilih untuk tidak mau melihatnya, tidak mau mengakui firman Tuhan. Jelas sekali semuanya di sini. Kenapa bisa terjadi Sandelo? Jelas sekali, sangat logis ya. Jadi bukan hal yang direkayasa dan nggak mungkin terjadi. Oke, kita lanjutkan. Lalu bacaan berikutnya di dalam Wahyu 13 ya. Ya, ayat 15 mengatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara juga, bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh, ya. Dan ia menyebabkan sehingga semua kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberikan tanda pada tangan kanannya atau dahinya. Nah, ayat 17 ini penting. Dan tidak seorang pun dapat membeli menjual selain daripada yang memakai tanda, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Kenapa sih ini dikaitkan Sandelo kok nggak boleh membeli dan menjual? Banyak orang mempertanyakan. Sekarang saya sudah kasihkan logika dan pertanyaan dan Roh Nubuat dan Alkitab yang menjelaskan. Di nomor 17 ini ya, dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu. Saya dulu sebagai orang yang belajar firman Tuhan, saya bingung. Apa sih kaitannya? Kenapa agama ini dikasih cap di tangan, lalu nggak boleh membeli dan menjual? Apa kaitannya nih? Ternyata sekarang saya menjadi sangat jelas sesudah
kita mempelajari firman Tuhan dengan rinci ya. Ini Alkitab sebenarnya membuat jalur-jalur yang udah kita jelas sekali, tapi kalau sampai kita tidak mengerti, ini sebenarnya hanya kita yang bisa disalahkan karena kita nggak mau belajar. Tadi saya udah jelaskan bahwa kaitan ekonomi ini terjadi pada saat adanya eksodus, ya, eksodus ekonomi, ya, di mana orang-orangnya pindah, maka uang-uangnya juga dipindahkan. Nah, pada saat mereka memindahkan uang-uang ini, tentu negara yang uangnya itu dipindahkan nggak happy ya. Tadi saya udah ceritakan sedikit ya, nggak tahu sempat mati apa enggak, bagaimana pemerintah Singapura waktu Jokowi mengumumkan teks amnesti supaya orang-orang uangnya yang parkir di luar negeri itu dipulangkan ke dalam negeri supaya bisa ekonomi ini dalam negeri itu lebih jalan dan diadakan pembangunan dengan uang itu. Maka pemerintah Singapura di mana uang-uang orang Indonesia banyak parkir, mereka juga melakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Mereka juga memberi insentif yang luar biasa supaya orang Indonesia nggak jadi pulangin uangnya ke Indonesia. Ya, nah ini kan terjadi juga nanti di Amerika Serikat, di mana mereka itu takut uangnya keluar dari situ, maka mereka mengkaitkan, ya, tidak bisa membeli dan menjual, artinya uangnya akan disita. Anda lihat di perang Rusia dengan Ukraina, apa yang terjadi? Amerika dan sekutunya menyita miliaran dolar uang milik orang-orang Rusia. Ya, pemerintah Rusia punya uang itu disita sama mereka. Orang-orang kayanya juga disita sama mereka uangnya. Ya, caranya apa? Dengan ya itu memfreeze uang mereka. Jadi ini semua ada kaitan dengan ekonomi. Ya, jadi ini semua ada kaitan dengan ekonomi ya. Oleh sebab itu ini menjadi sangat masuk akal bahwa ini pemerintah Amerika Serikat akan ketakutan secara ekonomi dan mereka akan membatasi orang supaya tidak bisa bertransaksi ekonomi, supaya mereka tidak bisa pindah ke kerajaan itu ya. Jadi kalau kamu cinta uang, ya udah, kamu jangan ikut kerajaan itu ya. Uang kamu nanti saya sita, kira-kira seperti itu kan. Oke. Next ya, kita lanjutkan. Sekarang kita akan lihat rumus membuat patung binatang itu ya. Agar Amerika dapat membuat patung binatang itu, kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil. Sehingga kekuatan pemerintah sipil itu juga dapat digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Ini kemenangan akhir ya. Nah, kita lihat di sini pemerintah sipil plus kekuasaan agama sama dengan patung binatang. Nah, kita lihat di kekuatan sipil mungkin gampang lah ya, karena mereka punya kepentingan ya. Pemerintah punya kepentingan yang jelas ya. Dengan adanya penginjilan yang luar biasa itu, mereka harus mencegah, jelas. Tapi bagaimana dengan kekuasaan agama? Agama ini kan ada banyak. Antara satu agama dengan agama yang lain nggak akur. Antara Protestan sama Protestan aja nggak akur. Masing-masing kan punya ego sendiri-sendiri. Bagaimana mereka bisa bersatu? Tulisan Ron Hubbard mengatakan bahwa Protestanisme, Katolikisme, sama Spiritisme semua akan bersatu. Kenapa? Karena mereka punya musuh bersama. Karena mereka mengalami krisis yang sama. Anggota-anggota mereka keluar dan pindah bertobat ke kerajaan. Pindah ke Palestina. Jadi mereka itu apa? Mengalami suatu ancaman bersama dan mereka akan bersatu. Ya, karena mereka mengalami, ya udah sementara daripada kita hancur sama-sama, yuk kita bersatu dulu melawan itu. Makanya mereka menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah sipil dan nabi palsu tersebut untuk membuat undang-undang hari Minggu, mempertahankan, ya, untuk mempertahankan mereka punya agama dan segala macam. Oke, next. Kemudian ada satu pertanyaan yang sangat menarik lagi ya. Oke, katakanlah Amerika Serikat ya, ini dulu sebelum ada pelajaran ini ya, mungkin sebelum pelajaran ini tentu ada orang-orang yang ketawain kita juga. Mana mungkin undang-undang hari Minggu Amerika yang bikin lalu seluruh dunia mengikuti? Ya nggak mungkin lah, gitu. Coba lihat sekarang, emang seluruh dunia bisa bersatu, ya kan? Amerika Serikat kalau bikin sesuatu pasti ditentang sama siapa? Ada lawannya, ada Rusia, ada Iran, ada Korea Utara, ada Cina, ya. Dan banyak negara Afrika juga sebagian yang sudah mulai memihak. Mereka nggak mau ikut Amerika. Mana mungkin gitu loh, Amerika Serikat tiba-tiba bikin undang-undang hari Minggu, lalu Rusia ikut, Cina ikut, ya, Iran ikut, kepikir nggak? Itu hil yang mustahil, kata orang, nggak mungkin punya itu ya. Jadi ini nggak logis, makanya dibilang bahwa nggak mungkin lah, Sandelo itu nggak mungkin terjadi ke seluruh dunia. Nah, saya katakan ini menjadi sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena seluruh dunia mengalami apa yang Amerika Serikat alami.
Lalu Amerika Serikat membuat Sandelo dan mereka berhasil mulai mempertahankan. Karena kan ada orang yang demi kekayaan nggak mau dong meninggalkan kekayaannya. Jadi ada mujizat-mujizat dan segala macam. Mereka berhasil nih mulai membuat suatu tandingan bagi penginjilan dari kerajaan itu. Nah, negara-negara lain mempunyai problem yang sama. Jadi Amerika mengajak mereka, yuk sama-sama kita bikin aliansi. Ya semua ikutlah karena punya problem yang sama. Ya, makanya itu baru mungkin terjadi. Maka genaplah tulisan di Maranatha halaman 214 ini. Ketetapan yang menegakkan ibadah pada hari ini adalah untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Ketika Amerika, tanah kebebasan beragama akan bersatu dengan kepausan dalam memaksa hati nurani dan memaksa manusia untuk menghormati sahabat palsu, maka masyarakat di setiap negara di dunia akan dituntut untuk mengikuti teladannya. Negara-negara asing akan mengikuti contoh Amerika Serikat. Meskipun dia memimpin, namun krisis yang sama akan menimpa umat kita di seluruh belahan dunia. Jadi, maka genaplah ini semua akan terjadi, ya menjadi sangat logis. Saudara-saudaraku, menjadi sangat masuk akal semua ini. Karena kalau menghadapi krisis yang sama, mereka akan semua bersatu. Dan Amerika terbukti berhasil. Mana buktinya dia berhasil? Dengan dibikinnya agama palsu ini ya yang nanti kita sebut dengan Babel, ini mereka sangat berhasil. Coba kita lihat ya keberhasilan mereka di slide berikutnya. Kita lihat ya. Oke. Nah, tentu saja ya seruan keras ini ya. Mari kita lihat dalam Wahyu 18 ayat 4 ya. Ini kita baca di kemenangan akhir. Ada kutipan Wahyu 18 ayat 4 ya, umat Tuhan dipanggil keluar dari Babel. Ya, karena kita tahu ya sebagai masa Advent ke-7 kan kita sudah punya pekabaran 3 malaikat ya. Yaitu ya tentu yang pertama sudah takutlah akan Tuhan karena penghukumannya telah sampai. Yang kedua apa? Sudah jatuh Babel, ya kan? Nah, yang ketiga apa? Ya jadi kita suruh menjauh dari situ ya supaya kita nggak kena hukumannya. Nah, di sini kita baca aja sama-sama ya. Tetapi masih ada umat Allah di Babel. Dan sebelum penghakimannya dilaksanakan, orang-orang yang setia ini harus dipanggil keluar agar mereka jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya mereka jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Wahyu 18 ayat 4. Sehubungan dengan pekabarannya, panggilan itu terdengar, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Pengumuman ini yang disatukan dengan pekabaran malaikat ketiga menjadi amaran terakhir yang diberikan kepada penghuni dunia ini. Ya, jadi seruan ini seruan keluar dari Babel ya, yang diserukan keluar dari Babel. Oke. Nah, kita lihat aneh juga ya keluar dari Babel. Ada banyak pendapat yang beranggapan, nah ini lebih nggak logis bagi saya. Ada beranggapan ini kan yang disebut dengan malapetaka ini 7 bela ya. Jadi jangan nanti sampai 7 bela turun, nanti umat Tuhan kena 7 bela juga di sana. Jadi suruh keluar dari Babel. Ada banyak pendapat mengatakan, oh keluar dari Babel itu keluar hatinya keluar dari Babel. Nah, pertanyaan saya yang sederhana aja. Kita ini kan logis-logis saja ya. Salah satu adalah matahari menjadi berapa kali lebih panas katanya ya dalam 7 bela itu. Nah, bagaimana kita dan secara logika berpikir ada 2 orang yang berdiri di situ, satu umat Allah, satu bukan misalnya. Lalu tiba-tiba terjadi matahari berapa kali lipat lebih panas. Yang satu kena panas, yang satu adem-adem. Ada logikanya itu. Itu nggak logis bagi saya. Jadi satu-satunya cara adalah mereka harus keluar supaya pada matahari sangat panas itu mereka nggak ada di sana. Sama seperti pada saat 10 tulah dijatuhkan oleh Tuhan di Mesir, maka ada satu tanah yang tidak kena, yaitu tanah Gosen. Disitulah umat Allah ada. Jadi di sini adalah apa? Ada kerajaan di mana seluruh dunia akan kena 7 bela kecuali di tanah itu, yaitu di kerajaan. Makanya disuruh keluarlah dari Babel. Jadi bukan hatinya yang keluar. Ya, kalau hatinya doang keluar nggak bisa ya. Zaman dulu itu coba lihat, kalau disuruh pintunya dikasih darah, ya, tapi tidak mematuhi, dia tetap ada di luar malam itu, dia sebagai anak sulung, mati nggak? Mati. Jadi kalau keluar ya beneran harus keluar ya. Jadi ini logikanya begitu ya, harus ada satu tempat yang dimana 7 bela itu tidak akan terjadi di sana. Next. Ya, nah di sini saya akan membuktikan bahwa Babel ini sebenarnya berhasil nggak? Berhasil juga ya, berhasil juga. Kenapa saya sebut berhasil? Coba kita lihat di Wahyu 18 ayat 10 sampai 11 ini juga belum kita sempat webinar kan, nanti mungkin harus ada webinar khusus tentang Wahyu 18 ini. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata celaka-celaka engkau hai kota besar ya.
Babel, yang kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Jadi dia hanya dikasih 1 jam nubuatan ini, Babel ini ya. Nah, ayat 11 mengatakan apa? Dan pedagang-pedagang di bumi akan menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang mereka. Jadi ternyata, kalau kita baca di ayat lainnya dikatakan apa? Pedagang-pedagang itu menjadi kaya gara-gara Babel ini. Jadi ini Sandelo ini akan dikaitkan secara ekonomi, secara geopolitik, dan ini akan ada satu zona ekonomi yang membuat orang menjadi makmur, menjadi kaya. Jadi berhasil nggak Babel? Berhasil sebenarnya. Berhasil juga untuk mencegah sebagian orang untuk tidak keluar dari sana dan mencegah penginjilan. Jadi orang-orang nanti harus memilih mana mereka mau ikut Tuhan atau enggak, ya. Dan ini semua coba lihat, ada urusan dengan ekonomi juga gitu ya. Jadi nyambung jadinya semuanya. Oke, next. Nah, ini kita sampai ke bagian akhir ya. Saya hanya memberikan timeline di sini ya. Timelinenya ya, jadi peristiwa yang terjadi pertama yaitu akan terjadi perang Zakaria 14 ya. Kami dalam hal ini tidak meramalkan bahwa ini pasti perang yang sekarang ini, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat apa tendensiusnya bisa jadi juga, karena ini perang bisa aja melebar. Kalau sampai ini melebar dan menjadi perang yang besar, semua orang terlibat, nah itu dia ya, perang Zakaria 14. Kemudian yang kedua adalah Israel dan Amerika juga akan, dan sekutunya akan kalah di medan perang situ ya. Ya, sudah diramalkan oleh Zakaria 14 ayat 2, ini kita sudah webinarkan. Dan kemudian akan terjadi kerajaan Tuhan akan berdiri di Palestina ya, ini sudah kita webinarkan juga. Ini banyak bukti ya, kita mendukungnya. Daniel 2, Yesaya 37, ini sebenarnya 36, ini cuma sebagian ya, banyak sekali ayat yang mendukung. Kemudian berikutnya sesudah itu akan penginjilan ke seluruh dunia, seluruh bangsa ya. Ini banyak kutipannya juga ya, di Yesaya 66 terutama ya. Teman-teman bisa baca Yesaya 66 itu tentang penginjilan ke seluruh dunia. Ini juga kita ayat ini sering kita bawakan dalam berbagai webinar kita ya. Kemudian yang kelima adalah Amerika akan mengubah amandemennya dan mendirikan suatu patung binatang, yaitu Undang-Undang Hari Minggu ya. Dan berikutnya akan diikuti oleh seluruh bangsa ya, melihat Amerika Serikat berhasil dan mereka akan ikut. Lalu barulah terjadi tertutupnya pintu kasihan. Demikianlah ini timeline yang akan terjadi, yang di depan kita, yang apa yang kita sedang tunggu dan akan terjadi. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri. Next, yang terakhir ya. Jadi kesimpulan ya, kita akan akhiri dengan kesimpulan ya. Ya, jadi yang pertama adalah kekalahan Israel dan sekutunya di Palestina adalah merupakan pintu gerbang terbukanya Sandelo. Jadi dengan demikian tadi saya sudah kupas tuntas ya, bagaimana kekalahan itu menyebabkan apa menyebabkan apa. Jadi semuanya ini serial yang sangat logis dan masuk akal ya, sampai terjadinya Sandelo. Kemudian yang kedua adalah Amerika Serikat akan mengubah Undang-Undang Nomor 1-nya ya, karena kalah dalam Perang Dunia Ketiga itu dan menerima nasihat jahat yaitu nabi palsu ya. Kemudian ini ada Wahyu 13, Wahyu 19, dan Nahum 1 ya sebagai pendukung. Kemudian yang kesimpulan ketiga adalah Sandelo itu tidak akan terjadi sebelum kerajaan berdiri. Jadi nggak usah harapin ya, karena nggak mungkin. Kalau nggak ada peristiwa kekalahan Israel, kemudian tidak ada pendirian kerajaan, Sandelo ini agak mustahil ya. Saya nggak tahu ada analisa seperti apa yang mungkin terjadi. Lalu kalau lihat keadaan sekarang sih nggak mungkin sama sekali gitu ya, kecuali peristiwa ini terjadi. Nah, kemudian yang keempat adalah Injil Kerajaan akan diberitakan kepada seluruh segala bangsa. Kekayaan bangsa-bangsa kafir akan dibawa ke dalam kerajaan Tuhan. Kemudian yang kelima, Amerika Serikat akan mempengaruhi segala bangsa untuk melaksanakan Sandelo juga bersama-sama. Barulah yang terakhir, pintu kasihan ditutup dan dicurahkannya 7 bela. Ya, nextnya yang 7 tentu kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikianlah mungkin kesimpulan yang kami bisa bawakan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya paparkan tadi bisa membuka pemikiran daripada saudara-saudara semua yang sudah mengikuti webinar kita siang sore ini. Terima kasih atas perhatian. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus.